untuk materi berikutnya terkait dengan TMK, tugas mata kuliah. Nah, TMK ini, tugas mata kuliah, ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang seperti apa? Kita akan lihat. Jadi selain tutorial, mahasiswa juga bisa mengikuti TMK. Nah, TMK ada pengertian dan seterusnya. Next, kita lihatin saja. TMK adalah tugas mata kuliah bagian dari evaluasi. Jadi sebenarnya TMK ini juga untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Jadi sama dengan tugas tutorial, sama-sama untuk mengevaluasi. TMK ini juga demikian. Nah, TMK ini akan dievaluasi sebanyak 3 kali. Tugas itu berupa TMK 1, 2, dan sampai 3. Next. Nah, untuk siapa yang bisa mendapatkan TMK ini, tentunya ada ketentuan, yaitu mahasiswa yang mengikuti tutorial itu akan mendapatkan tugas tutorial, artinya tidak bisa mengikuti TMK. Nah, yang bisa mengikuti TMK ini adalah mahasiswa yang tidak terdaftar di salah satu layanan tutorial itu akan mendapatkan TMK. Next. Nah, ruang lingkupnya adalah mahasiswa yang perlu TMK adalah mahasiswa diploma dan sarjana yang tidak mendapatkan layanan tutorial, baik tutorial tatap muka, tutorial webinar, maupun tutorial online. Jadi tidak terdaftar di salah satu di 3 layanan tutorial ini. Kemudian mata kuliahnya adalah mata kuliah yang wajib tutorial, bukan mata kuliah praktek. Jadi mata kuliah yang non-praktek. Kalau mata kuliah yang praktek dan praktikum itu tidak ada TMK-nya. Serta mata kuliah yang berbicara, menyimak, listening, dan speaking itu juga tidak ada di TMK. Kemudian kontribusinya sebesar 20% terhadap nilai akhir ujian dengan catatan UAS mencapai minimal 30%. Nah, untuk TMK itu terdiri 3 TMK, TMK 1, 2, dan 3. Kemudian waktunya itu beriringan dengan pelaksanaan tutorial tugasnya. Jadi tugas 1 tutorial itu akan mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial online akan mendapatkan TMK, tugas TMK 1, 2, dan 3. Next. Untuk prosesnya, mahasiswa registrasi mata kuliah, kemudian nanti akan ada pemberitahuan dari kami, mahasiswa yang mendapatkan atau yang berhak untuk mengikuti tugas tutorial mata kuliah atau tugas mata kuliah atau tugas mata kuliah, dan jadwal juga akan disampaikan atau dibagikan. Nah, setelah mahasiswa tertera dan berhak mendapatkan TMK ini, maka nanti mahasiswa sesuai dengan jadwal akan mengunduh soal. Jadi mengunduh soal dan jawaban atau buku jawaban TMK 1 sesuai dengan jadwalnya, kemudian TMK 2 sesuai jadwalnya, TMK 3 juga sesuai jadwalnya. Jadi mahasiswa wajib untuk mengunduh semua soal yang ada di TMK-nya tanpa terkecuali. Kemudian setelah dijawab dengan waktunya, mengirimkan hasil jawabannya di laman TMK UTICID ini. Jadi harus bisa mengakses di TMK UTICID. Password user dan passwordnya, usernya adalah name, passwordnya tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jadi sama saja. Next. Jadi harus betul-betul memperhatikan tanggalnya. Nah, ada ketentuan dan sanksi yang yang akan diterima oleh mahasiswa apabila mahasiswa ketika mengerjakan TMK ini ada indikasi plagiasi, kemudian tidak sesuai dengan jadwal, maka kalau tidak sesuai dengan jadwal, mahasiswa akan tidak bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian jawaban mahasiswa harus berupa file PDF. Mahasiswa mengerjakan TMK secara mandiri dan jujur, beretika akademik. Kemudian berapapun jumlah jawaban TMK yang diunggah, skor akhir akan didapatkan dari 3 skor dibagi 3. Jadi tugas 3 ini, kalau misalnya hanya sempat mengikuti 2 TMK, ada 1 yang tidak, pembaginya tetap 3. Jadi tidak dibagi sesuai dengan yang kita kerjakan, tetapi tetap dibagi sesuai dengan 3, dibagi 3. Nah, kemudian mahasiswa akan diberikan sanksi apabila diketahui menggunakan jasa orang lain atau copy, kemudian ditemukan plagiat atau plagiasi. Nah, sanksinya adalah berupa nilai 0. Jadi sanksi akademik dengan nilai 0 artinya tidak mendapatkan nilai. Next. Nah, yang perlu dihindari adalah
teman-teman mahasiswa, yang pertama, mahasiswa tidak mengunduh naskah, sehingga tidak bisa mengunggah buku jawaban TMK. Jadi kalau misalnya tidak sempat mengunduh naskah sedangkan waktunya sudah habis, maka mahasiswa otomatis tidak akan bisa mengirim jawaban. Jadi intinya mahasiswa harus mengunduh naskah dulu, baru nanti bisa mengirim jawaban, dan itu pun juga harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mengunggah file berupa file PDF. Nah, mengunggah file yang ditulisan atau ketikan naskahnya tidak jelas atau buram. Nah, ini juga akan menyulitkan bagi pemeriksanya. Jadi untuk diperhatikan, tulisan itu harus jelas dan bisa terbaca. Kalau menggunakan ketikan, ketikannya juga harus dirapikan, tidak secara amburadul, karena ketikan juga harus betul-betul bisa terbaca. Mengunggah biji tim atau kuliah yang salah. Nah, ini juga masih ada mahasiswa, jadi jangan sampai salah, harus dipastikan jawaban yang kita kirimkan sesuai dengan mata kuliah yang tertera di cover depannya. Tidak menyertakan cover buku jawaban TMK. Ini juga sering ditemukan mahasiswa tidak menyertakan identitas. Jadi identitas mahasiswa itu sangat penting agar pemeriksa itu mengetahui dengan baik dan jelas ini adalah jawaban mahasiswa dari siapa. Melakukan plagiasi. Nah, ini juga akan menjadikan sanksi bagi mahasiswa. Mengunggah buku jawaban TMK milik orang lain. Nah, ini juga masih ditemukan mahasiswa mengambil jawaban orang lain, hanya digantikan identitasnya saja, identitas sendiri, sedangkan jawabannya sama persis. Nah, itu akan menjadi plagiasi jawabannya. Memberikan password pada orang lain dengan harapan minta bantuan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Next. Unduh naskah. Nah, ini adalah untuk yang semester kemarin, itu tahun 2022, tugas 1 mulai tanggal 17 sampai dengan 22, itu unduh naskahnya. Jadi mahasiswa sudah bisa mulai unduh naskah mulai tanggal 17 sampai tanggal 22 Oktober misalnya. Kemudian tugas 2, tugas 3 untuk unduh naskah. Untuk ngirim jawaban itu mulai tanggal 18, jadi 1 hari setelah unduh naskah itu sudah, bagi yang sudah selesai mengirim menjawab jawabannya itu sudah bisa mengirim jawaban. Namun harus diperhatikan batas terakhirnya. Jadi batas terakhir unduh naskah, kemudian batas terakhir unggah berkas, unggah atau kirim jawaban. Next. Terima kasih. Nah, itu untuk TMK.